yang cukup tempatnya, yang dulu belakang pepet ke depan, yang depan diisi dulu. Sudah hadir semua? Sudah 3.000 sekian, masa belum lengkap. Yang depan diisi dulu ya, kecuali depan ini baru diisi, ini kursi saya ya. Baik teman-teman sekalian, kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Pak Broto, biasa dipanggil Pak Bro kalau di kampus ya, biar lebih akrab panggilnya Pak Bro, tapi dikasih Pak cuma Bro gitu ya. Baik, yang ini kita ada kuliah tamu, kuliah bersama dengan materi yang cukup menarik, marketing hack dengan Facebook Ads ya. Di sini kita ada metodenya bukan Pak ya, kalau satu yang Pak metodenya Om Dana ya, supaya teman-teman bisa lebih akrab. Om Dana adalah seorang praktisi yang sudah lama terjun di dunia internet marketing dan spesialisnya di Facebook Ads atau Facebook Advertising yang sekarang bernama Meta. Nah, beda seorang internet marketer yang full time, jadi penghasilannya digantungkan di sana dengan pengalaman yang luar biasa. Nah, pengalaman ini nanti akan dibagi ke teman-teman semua. Materinya sangat panjang kalau kita harus membahas tentang bagaimana iklan di Facebook dan Instagram ini.
apabila kita harus membahas dengan detail, tapi nanti secara umum konsepnya akan dijelaskan oleh Om Danang. Nah, teman-teman siapkan catatan untuk meresum. Teman-teman fokusnya bukan meresum jadi tugas atau kemudian dikumpulkan, ya. Fokusnya adalah Anda belajar, Anda dapat pengetahuan baru dan berani mencoba. Ya, jadi di sini tugas Anda tidak hanya meresum kemudian hanya sekadar dikumpulkan untuk memenuhi tugas, tapi kosongkan gelas dulu, ya, kosongkan gelas, otaknya dikosongkan, terima ilmu baru yang disampaikan oleh Danang, sehingga materi ini nanti bisa Anda praktekkan, tidak harus nunggu lulus. Ini materi bisa Anda praktekkan langsung setelah Anda keluar dari ruangan ini. Lebih baik berbisnis mulai sekarang, nggak usah nunggu lulus. Ya, tujuan Anda kuliah apa? Tujuan kuliahnya apa? Kalau lulus? Ya, cari lulus ya. Cari lulus. Kalau bisa dicari sekarang, jangan nunggu sampai lulus. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Om Danang ini bisa menginspirasi Anda untuk memulai bisnis baru. Kita forumnya santai, ya. Santai saja. Ini bukan kuliah formal. Bukan Om Danang ini seorang praktisi yang penyampaiannya tidak seperti dosen. Itu ya, Arema. Baik, silakan dicatat. Ada pertanyaan, langsung angkat tangan, dijawab oleh Om Danang. Baik, silakan Danang. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mas Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kosong bisa ke depan maju biar lebih hangat dan besar. Oh. Yang duduk kan masih juga ya? Perkenalkan nama saya Danang juga betul. Kalau ada ketemu saya boleh disapa Mas Danang atau Danang terserah. Yang jelas nanti kalau materi ini bermanfaat 100% itu bukan karena saya, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan saya salah nanti koreksi saya, dan kalau Anda masih bingung tanyakan kepada saya. Mumpung saya bersama. Oke, kita langsung mulai saja. Seperti kalau saya ngajar ke pegawai baru atau apa namanya itu yang selalu tanyakan adalah kenapa Facebook. Tapi saat ini saya balik, di sini berapa manusia yang sudah menginstal Facebook di handphonenya? Kenalan ada. Install Facebook di handphone. Facebook app. Install Instagram. Nah, terus yang di sana pakai Kickstarter ada. Oh sedikit banget. Ya benar, saya cuma tanya untuk nanti kita membuktikan ini ya, membuktikan seberapa kuat Facebook ini untuk marketing. Jadi yang selalu saya tekankan pada komunitas yang suka produktif, entah produksi itu adalah produksi produk fisik atau produk digital, itu gampang bikin produknya. Kita kan gampang bikin produknya. Bikin software bisa semua, entah itu basicnya web based atau apapun, insya Allah semuanya bisa kalau Anda serius belajar di sini. Tapi dodolan ini itu serius. Jadi Gojek itu sudah diakuisisi sama perusahaan asing, sudah bukan miliknya dia. Dan itu kaitannya sama politik banyak sekali kalau semuanya itu kita jual di Indonesia. Kaitannya itu panjang, nggak cuma sekedar apa namanya bikin produk dapat cuan, enggak. Ada politik lah, belum lagi diintimidasi lah, seperti itu. Mungkin saat ini Indonesia nggak berkembang seperti itu. Terlepas dari itu semuanya, saya ingin menjelaskan bahwasanya Facebook itu kenapa menjadi platform idaman untuk di dunia marketing saat ini. Karena memang targetingnya lumayan bagus dan gampang. Jadi di apply itu untuk pendatang baru, misalkan ini caranya ini, oh sudah bisa dikerjakan. Nggak ada duit, nggak ada apa namanya, nggak ada sales, nggak ada konversi, dimatikan. Seperti itu aja. Oke, yang pertama mungkin saya ini materinya sebenarnya sudah ada di internet ya. Saya cuma coba untuk membuat ini aja. Konklusi, jadi materi nyambung gitu. Bisa nanti
materialnya di Datari Portal Digital 2002 di Indonesia. Insya Allah ini akan setiap tahun update, biasanya per Januari. Jadi India ada, Sri Lanka ada, semua country ada di sini. Walaupun nggak valid teman-teman gitu ya, nggak valid, istilahnya validasinya itu ya taruhlah 85 sampai 90%, 100% enggak. Tapi ini adalah minimal untuk intuisi kita, ya, intuisi kita bahwa oh ya, tujuanku seperti ini, marketingnya seperti ini, target audiens seperti ini, itu ada di sini. Nah sekarang kita ngomongin dulu namanya traffic source. Agak di gelap, nggak bisa. Ya, traffic source ini yang di tengah. Sudah diajari kita belum? Mata kuliah semester berapa, Mas Bro? Oh gitu. Nanti suatu saat nanti ketemu materi digital marketing. Intinya digital marketing itu apa? Marketing. Ada yang bisa angkat tangan lo menjawab marketing itu apa? Secara definitif. Angkat tangan. Tanggal berapa? Tanggal 15. Absen nomor 15 ya? Atau saya hitung ya? Saya hitung dari mana? Dari belakang kayaknya enak. Ayo Mas, berhitung dari belakang Mas. Mulai dari pojok kanan sana. 1. Nomor 15 siapa? Nah, 15. Mas, berdiri Mas. Oke, mantap. Namanya siapa Mas? Oh, Mas Billy. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Kalimantan, Masya Allah. Dayak? Oh, iya. Marketing itu apa, Mas? Mas Billy, marketing itu apa? Ada yang mau bantu Mas Billy? Pemasaran. Oke, pemasaran ya. Ya bisa dilihat di apapun itu ya, apapun itu definisinya, arti dan terjemahan itu insya Allah semuanya punya maksud tersendiri. Tapi kalau saya sebagai praktisi, marketing itu adalah maklar everything. Sembarang-barang gitu, ya kan? Ya, nah itu pemasaran intinya kayak gitu. Nah kalau maklar berarti artinya apa? Memindahkan barang yang satu untuk dijual. Artinya dia adalah sebagai, bisa jadi penjualnya, bisa jadi juga dia menjualkan barangnya orang lain, atau bisa jadi dia menjual saja. Itu bisa macam-macam. Pokoknya apapun dijual, yang penting jualannya itu bukan sesuatu yang dilarang. Nah, nanti apa itu dilarang? Dilarang menurut Facebook sama manusia itu beda. Gitu ya. Dilarang menurut apa agama sama dilarang menurut platform itu beda. Seperti itu. Seperti kalau di agama kan kita nggak boleh jualan alkohol, di Indomaret itu dijual, gitu kan ya? Seperti minuman berapa kan sekarang sudah dijual, kayak gitu. Nah ini dari semua kita ngomongkan apa sih digital marketing? Inti dari digital marketing itu adalah traffic. Traffic itu apa? Lalu lintas, bagus. Masnya namanya apa? Mas Yuda, dari mana? Lamongan. Lamongan mana? Oh, daerah Nimba. Sama seperti beliau berarti. Istri saya juga dari Lamongan. Nah, jadi gini, traffic itu adalah inti dari inti. Kalau mau jualan, mau nggak mau traffic. Di bulan Ramadan, jalan yang paling ramai itu mana? Kalau di Malang? Suhat. Karena apa? Banyak jualan takjil. Terus yang ramai itu siapa? Manusia kan? Itulah yang namanya traffic. Kalau di dunia fisik, lalu lintas, orang mondar mandir. Pernah nggak
jenengan semua ini ke apa waktu jalan itu kan ada lihat semangka atau mangga 10.003 1 kilo 10.000. Iya. Sebetulnya nggak make sense. Anda sudah tahu kan? Tapi mampir kalau ini 10.000 mampir seperti itu. Pernah nggak? Pernah nggak ketipu? Yang ditawarkan 10.000 tidak, benar nggak? Nah, itu yang dinamakan dengan copywriting. COPYWRITING. Bukan ilmu untuk menipu, bukan. Tapi untuk mengarahkan traffic tadi, saya jalan-jalan sini supaya menggok. Mudah maksudnya ya. Iya. Saya membahasakan supaya Anda mudeng dulu, ngeh dulu dengan apa yang saya paparkan, bahwa nanti kita ngomongkan ke kalau dia kayak gini-gini seperti itu. Jadi dari traffic itu apa? Lalu lintas. Di dunia digital, traffic itu bisa dikatakan sebagai bandwidth kah, apa namanya downstream, kemudian instream, download, upload, itu semuanya traffic. Tapi traffic untuk di dunia digital marketing itu traffic untuk lalu lintas melihat barang yang akan dipasarkan. Nah, terus sumbernya dari mana, Mas? Dari sekian ini konklusi saja. Saya lihat dari direct traffic. Direct traffic itu adalah yang namanya direct berarti apa? Langsung. Sip. Saya suka sama FPD ini. Kok tadi diam-diam? FTD? Ya. Fakultas Teknik Digital. Teknologi dan Desain. Teknik dan Desain. Nanti kalau saya keliru gimana sih caranya ngelihat ini traffic itu? Sebenarnya ini data yang lain, tapi jangan ini. Traffic itu gini. Detik.com. Traffic direct itu gini maksud saya. Detik.com. Ini direct. Karena sudah sangat terkenalnya detik.com, itu Anda akan menuju ke detik.com. Direct. Nggak disuruh, nggak ngeklik sesuatu atau nggak mengunjungi apapun dulu baru menuju ke sana, enggak, tapi langsung ke detik.com karena sudah brandingnya kuat. Nanti kita akan buktikan dengan bukti digital detik.com. Terus kemudian yang kedua adalah ini circle-nya muter ya, sosial media. Ada Facebook, WhatsApp itu sosial media bukan? Benar, sosial media. Jadi WhatsApp itu adalah sosial media, termasuk sosial media. Dan lucunya kita suka di sana. Gitu. Nah, sosial media traffic gimana, Mas? Saya contohin. Yang punya aplikasi Facebook atau Instagram bisa di scroll aja. Contoh ini. Nah, karena mungkin saya seorang ayah gitu ya, dikasih paparan iklan seperti ini. Sudah laki-lakikah anak kita? Waduh, ini jualan tahu aja dia, saya punya anak laki-laki dari mana? Nanti kita coba, ini kita lihat. Nanti ada istilah Abbas juga di sini. Apa itu Muhammad Abbas? Mama muda anak baru satu. Ada nih. Asik kan? Ya. Ya, kayak gini. Ketika diklik, nah, sepanjang Anda melihat sesuatu yang tulisannya bersponsor atau sponsor, itu namanya ads. Apapun itu, entah di Facebook ads, entah di Google, TikTok dan lain-lain, itu namanya ads, advertising. Dalam tanda kutip, ads pasti mengeluarkan biaya. Nggak ada yang gratis. Itu dulu. Nah ini ya, ini boleh juga disebut dengan paid traffic. Nah, tapi dari sinilah sosial media muncul. Atau kalau misalkan kita lihat, saya biasanya kan baca-baca laman insider ya, itu bisa diklik menuju ke websitenya dia. Ini dulu contohnya. Oke, langsung menuju sini. Kok cepat? Nah, itulah fungsinya. Jangan semuanya ini belajar gimana caranya website itu dibuka cepat. Entah servernya ditaruh di AWS, AWS. Amazon kalau Web misalkan Service. sudah pemrograman web itu Amazon Web Service, Iya. ya betul. Kemudian yang satunya adalah Digital Ocean atau VPS itu loh. Nanti semakin bulat itu tadi nanti
Jenengan itu lama-lama tuh semakin bisa semakin nggak tahu apa-apa. Kok iso ini seperti itu. Juga dulu pas waktu masa kuliah seperti itu. Jadi kan, kemudian yang berikutnya adalah pay traffic itu tadi seperti ini. Saya harus mengeluarkan uang sekian untuk menghadirkan traffic atau pengunjung atau orang yang mendatangi website saya supaya dia lihat. Ini namanya landing page. Landing page itu apa? Landing berarti apa? Jatuh ya? Turun sana, dan page-nya itu kalau bahasa sekarang itu bahasa fisiknya. Bahasa fisik itu adalah brosur. Jadi landing page itu masih gini dong. Dan bikinnya gampang, nggak usah kuliah. Bener, anak-anak SMK PSB di tempat saya itu cuma bikin dapat order seperti itu. Nanti terakhir saya kasih kesempatan Anda untuk belajar lebih dalam. Kemudian di sini ya, landing page itu lebih ke pokoknya scroll sampai ketemu harga gitu. Ini namanya landing page. Nggak usah ketemu about. Apalagi biasanya gallery. Itu bukan, itu namanya website. Ya. Jadi landing page itu subpage boleh disebut, pokoknya kalau ada beberapa teman-teman pemain penganut CPA itu namanya lender, itu boleh juga. Pokoknya satu web yang ringan, cepat dibuka. Ini menurut definitif menurut saya. Kemudian informasinya itu berupa paparan produk, deskripsi, harga, dan juga call to action. Apa call to action? Ambil promo sekarang dengan call to action ya. Ini namanya landing page. Nah ini saya suka sama teman-teman, cepat nyambung. Makannya ikan kayaknya. Kemudian referral traffic itu apa? Sekarang pernah dengar nggak istilah Shopee affiliate? Ada yang pernah dapat? Kasihan. Salah satu produknya Shopee affiliate itu seperti ini. Nah ini lucunya. Mereka giring traffic. Jadi pokoknya saking istimewanya traffic ini, Shopee itu membuat afiliasi. Ini contohnya ya. Ini bukan bermaksud sombong, tapi cuman congkak juga enggak. Membuktikan bahwasanya inilah kekuatan internet. Kalau misalkan Anda semakin explore semua yang Anda punya di masa kuliah, aplikasikan di internet. Dan sekarang yang paling butuh di programming itu programming yang berdasarkan web. Itu tetap akan terus butuh. Setelah internet nggak mati, insya Allah terus butuh. Ya, Shopee affiliate. Shopee affiliate itu adalah referral traffic. Referral itu gitu. Referral itu kalau misalkan saya buka sesuatu, ngeklik sesuatu, kemudian dapat sesuatu. Nah itu referral. Jadi gini, kalau di Shopee itu di sini kan ada produk ya. Ini masih kecil ini, 300.000 sekian. Ini pendapatannya. Tapi kalau misalkan gimana caranya dapatkan dari? Ya traffic itu tadi. Gimana sampai caranya nge-share link, yang linknya itu cuma sekedar kayak gini ya. Linknya itu disingkat sebagai kayak misalkan google.com. Oh nggak mau dia. Jadi linknya itu harus membuat seperti ini. Itu nggak connect. Jadi nanti aku Google biasanya kalau di Facebook itu ada seperti kayak shop.ee itu loh. shop.e. Contoh misalkan penawaran Shopee ini. Ini buat link. Singkat ya. Nah, ini link ini. Kelihatan nggak? shop.e ini ya. Ini terlalu terang. Gitu. Pokoknya itulah. Oh di blog ya? Ya bisa di blog. Oke, pinter soalnya ini. Ini ya. Oke. Nah ini lucunya
mainnya seperti Amazon zaman dulu. Artinya apa? Teman-teman sebagai afiliator gitu ya, jangan diidentikan sama Indra Ken sama Boni Salmanan ya, bukan ya. Sebagai afiliator itu nanti ketika siapapun yang pernah mengunjungi ini tak ulangi ya, ini saya klik ya. Saya klik. Contohnya, ini jadinya kan produk dalam Shopee ini. Pokoknya itu lah ya. Nanti kan produk halaman produk di salah satu produknya Shopee. Itu nanti ada affiliate dan lain-lain itu. Oke, muncul karena koneksi. Nah, ini nanti kalau ada orang beli dan komisi, yang beli siapa? Gak tahu. Siapapun pokoknya dengan sebar linknya itu sebanyak-banyaknya dapat komisi. Lucunya, ini ngetis selama 5-7 hari. Jadi siapapun setelah klik ini, misalkan yang install Shopee siapa? Biasanya perempuan-perempuan. Katakan aja dulu. Mbaknya nama siapa? Mbak Desi. Oke, Devi. Mbak Devi itu install dari Mas Bayu. Oh ya, Mas Bayu nyebar link affiliate. Kodarolo kayaknya Mbak Devi. Mbak Devi belanja kebutuhan rumah tangga, sendok lah apalah di Shopee. Besoknya produk yang diafiliatkan tadi dari Mas Bayu tadi itu tadi dia jualan sendok. Ini sendok. Mas Bayu kan produknya orang. Tapi ketika ada Mbak Devi beli taruhan ya 100.000, Mas Bayu dapat komisi 10.000. Lumayan apa enggak? Nggak jual, nggak ikut pulaan, nggak ikut resiko produk, pokoknya jual 10.000. Nah lucunya, Mbak Devi sudah beli. Kemudian besoknya punya kakak, punya promo juga, laki-laki. Kakaknya mau beli power bank, aku dulu. Terus kemudian browsing di Shopee dapat promo 12. Yang beli kakaknya Mbak Devi, beli ya, sudah. Afiliat yang dibeli powerbank tadi dipaparkan sama Mas Banyu apa enggak? Enggak. Mas Banyu tadi kan jualan apa tadi? Sendok. Mau ngasih link sendok, bukan ya? Ngasih link sendok. Mas kakaknya Mbak Devi jualan beli powerbank. Kira-kira Mas Banyu dapat komisi apa enggak? Enggak dapat ya? Kelirunya dapat. Kok bisa? Inilah kekuatan IT. Di situ ada case yang berubah ini. Keren kan? Jadi afiliator Shopee ini terkaya. Nih, segini banyak kode itu nanti jatuhnya wes pokoknya awakmu tuku tekan link afiliat sing tak kei. Itu ya bahasanya ya. Itu untungnya aku kena komisi. Berlaku sampai 5-7 hari. Selama dipakai ya terus bertambah terus. Itu kalau ke Mbak Devi, kalau ke Mas Win, kalau ke Mas Budi, kalau ke Pak Broto, tambah pakai tanpa punya produk, tanpa bayar, sing transaksi gak ngerti. Itulah kekuatannya affiliate. Itu yang disebut dengan referral. Disimpan ya kalau punya pertanyaan. Tapi yang jelas kita punya misi bukan di sini, tapi di Facebooknya. Nah kemudian di sini ada organic traffic. Organic traffic itu traffic organik. Boleh-boleh pokoknya. Gimana Pak untuk organic traffic itu? Ya organic traffic itu biasanya disebut dengan SEO. SEO itu gini. Kalau sampai ke suatu daerah yang nggak tahu namanya, itu kemana? Ke Google biasanya kan? Biasanya dituliskan gini. Kepingin makan apa ya? Kuliner. Lu sudah di sugesti sama Google kuliner malam. Nah, ini yang namanya SEO atau Search Engine Optimization. Nah, Google sendiri punya algoritma atau aturan atau protokol kan sebutnya. Itu gimana caranya? Ada website ini muncul di paling atas, kemudian lokasi ini muncul di paling atas. Itu disesuaikan geolokasinya dan macam-macam.
beda negara beda kebijakan. Itu yang disebut dengan algoritma. Nah di sini, oke, di sini ada muncul. Kalau tadi nggak muncul ini, muncul tadi kalau nggak salah aneka tempat apa gitu. Di sini ada kompas.com. SEO itu intinya optimalkan apa yang ada di search engine. Di sini dalam artian search engine adalah terutama yang paling bisa dipakai adalah Google. Ya apa caranya dari halaman pertama, dari ranking pertama. Dan optimasi biasanya di sini itu kurang lebih waktunya memakan waktu 3 sampai 6 bulan. Gimana caranya jadi nomor 1? Susah banget SEO. Sudah nggak dipilih para trading source, tapi tetap ada duitnya biasanya. Itu ya. Nah, karena kenapa? Jadi di sini pernah nggak nyari sesuatu itu sampai ke page 2, page 3 ini? Enggak kan? Pokoknya sudah terpuaskan dengan halaman 1, ranking 1 sudah selesai kan? Seperti itu. Nah itulah, apa caranya? Ini diklik. Kemudian di sini adalah email traffic. Dapat email sering kan? Email spam atau email sering kan? Contoh kayak gini ya. Nah, di email sendiri itu ini koneksinya kok agak lemot. Saya tadi mau pakai hotspotnya ini nggak bisa. Bukan siswa. Jadi di email itu biasanya saya buka yang di email ini aja ya, email di handphone. Nah ini biasanya di email kan muncul beberapa ini ya, beberapa link-link gitu ya. Nah ini kalau diklik kan menuju ke halaman sesuatu lah pokoknya gitu. Itu namanya email traffic. Nah gitu. Nah contoh ini dapat email dari BCA. Enggak dugaan. Ya. Nah biasanya di sini ada klik sini, klik sini, klik sini. Kalau dia diambil dari ini, maka dia sebagai email traffic. Kayak gitu. Oke. Kemudian referensi sudah. Nah sekilas ini adalah inti dari digital marketing, pokoknya traffic. Karena mana? Marketing tanpa traffic ya nggak mungkin. Indomaret atau Alfamart sebut merek karena bukan saya sebagai influencernya, mereka bukan. Tapi contoh yang paling mudah. Kan biasanya ada Bimoli 20 harganya berapa? Kalau misalkan 50.000 coret 23.000. Itu orang kan terpapar gini, kok murah apa mego seperti itu. Gimana caranya dia bisa mengarahkan trade tadi yang cuma lewat saja menjadi lead. Leadnya belum tentu jadi closing kan, belum tentu konversi. Lead itu masih jadi lead saja. Nah kemudian nanti diolah sama selamat datang di Indomaret, selamat belanja kayak gitu ya. Biasa kan itu namanya follow up. Kemudian nanti beli, dia pasti menaikkan terus sudah beli, mau nambah apa lagi kak? Kan gitu kan? Itu terus digali supaya dia dikeluarkan terus uangnya. Itulah intinya marketing. Oh ya kebetulan untuk beli kita mengeluarkan banyak duit. Itu intinya. Nah kemudian sekarang kita ngomongkan ke digital 2022 khususnya di Indonesia ya. Ini laman resmi, nanti bisa dengan lihat sendiri di portal data portal itu tadi. Data di sini tidak 100% valid, tapi member valid, mendekati valid. Nah kemudian ada beberapa metrik kalau kita sebut. Jadi di website kalau kita mau kerja itu sudah disiapkan toolsnya. Anda nanti menemui sebuah apa yang dikatakan sebagai API, Application Programming Interface, mas. API seperti itu sudah disiapkan. Tinggal download, ada add-ons, tinggal download. Saya mau add-on yang bisa mengkoneksikan antara Google Sheet sama Excel. Ada add-onnya seperti itu. Ada. Jadi
Jadi nggak capek kerja sekarang, walaupun tetap keluar apa namanya istilahnya kerjanya sampai malam-malam ya. Di sini datanya secara disclaimer ya, secara disclaimer itu nggak valid. Tapi kita lihat saja. Saya langsung ke Indonesia saja. Jadi total populasi di dunia itu adalah 7,91 billion. Total populasi. Pengguna mobilnya 8,28. Kenapa kok lebih? Satu orang punya 2. Di tempat saya saja satu orang ada yang punya 3. Belum nanti sudah 3 secara fisik, tapi 2 SIM. Itu hitung 2 itu ya. Dan kemudian ada pengguna internet itu hampir separuhnya juga. Ternyata masih ada yang nggak semuanya internet ya. Kemudian pengguna sosial media aktif itu sekitar separuhnya juga, separuh populasi. Jadi termanfaatkan, gitu ya. Semua menggunakan sosial media. Jadi isu itu cepat berkembang. Apalagi sekarang politik itu boleh iklan. Politik boleh iklan. Oke. Kemudian ini ya pengguna secara umum. Saya langsung ke Indonesia biar lama. Oke. Penduduk Indonesia itu sekitar 270 juta manusia, di mana pengguna mobile phone-nya itu 370, hampir lebih 2 kali lipat, ya kan? Hampir lebih. Nah, ini dari populasinya coba sudah hampir 100% pengembangannya. Terus kemudian pengguna internetnya 73. Terus kemudian pengguna sosial media aktif itu 191 juta manusia. Mereka gawe Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, apalagi Pinterest. Terus pokoknya itu lagi. Yang paling ramai masih tetap Facebook sama Instagram, terutama Instagram. Nah, Instagram punya siapa? Punya Facebook. Jadi nanti keuntungannya kalau kita itu beriklan di Facebook itu terpapar masuk di Instagram. Oke. Nanti akhirnya jenengan bisa mempunyai kesimpulan. Oh, ini toh alasannya Facebook itu membeli Instagram. Oh, ini toh alasannya Google itu membeli YouTube. Itu nanti punya kesimpulan sendiri. Ujung-ujungnya karena apa? Cuan, karena duit. Ya. Nah, sekarang kalau pengembangannya ya, setiap tahun berkembang kurang lebih sekitar 1%. Jadi dari total populasi sama pengguna internet aktif. Nah, kemudian population by age di sosial media ataupun rapid generation apapun itu biasanya dipilah-pilah. Dipilah-pilah secara gender, dipilah-pilah secara usia. Nah, sekarang kita ngomongkan usia dulu. Nah, ini usia 4 ya. Share of total population by age group. Ini menempati urutan paling kecil sendiri, 8,3%. Nah, kemudian 65% itu ada. Jadi yang di tempat saya itu, di masjid tempat saya itu sudah tua gini satu lagi Facebook sama scroll gitu ada. Kadang-kadang minta ke saya, Mas minta password wifi-nya buat ganti lampu. Mau saya ingatkan berapa mati habis itu cuma enak gitu. Nah, kemudian 25-34 dari range umur ini minimal otak marketing Anda bisa memberikan gambaran. Oh, 25-34. Sekarang saya tanya. Di situ 0 sampai 4, usia 0 sampai 4 sudah pegang handphone. Bener apa enggak? Ya kira-kira bener. Sekarang kan anak-anak ya, itu kalau daripada rewel dikasih handphone, TikTok gitu ya. Seperti itu. Nah, itu membuat populasi ini di range yang tersebut itu tadi kena sinyalnya ini, maksudnya terkelompok ke dalam usia ini. Dan nanti Anda kan bisa melihat, oh iya, berarti ada marketnya. Jangan salah, harus pandai berpikir. 0 sampai 4 itu masih usia balita. Mereka kan pakai baju, pakai pampers, pakai mengkonsumsi bubur ya kan? Mereka belum. Kita bisa jualan sesuatu di sana untuk mereka. Tapi yang kita jual itu ke dia atau ke ibunya.
Gimana? Ya jelas. Masuk bayi iso transfer kan nggak mungkin. Gitu ya? Bayi masih punya KTP kan nggak mungkin. Nah itu kita perlu cerdas. Nah itu tadi Mahmud Abbas di mana mas? Mahmud Abbas anak mama muda baru satu. Itu di usia mana ini? Range berapa? Mama muda. Ada yang kepingin jadi mama tua di sini? Anak-anak? Biasanya wanita-wanita itu kalau sudah di umur 25 nggak ada yang menanyakan ke bapaknya itu sudah mulai baper, sudah pokoknya begitu masa depan tuh biasanya gitu. Mama muda itu biasanya di 25 34 ini biasanya. Atau kalau misalkan dia member sedikit ya 18 24 boleh. Gitu. Berarti range-nya boleh juga diambil dari 18 sampai 34 itu boleh. Kalau 65 plus itu sudah mama, nggak tahu sudah, bukan mama Mahmud Abbas lagi. Ini masuk akal, tetap masuk akal. Soalnya kenapa? Seperti YouTuber yang tua kayak kapan dari sudah meninggal di Jawa Tengah itu, Mbah siapa itu yang lucu itu loh, yang gua itu yang sukanya bawa iPhone itu kan? Mbah Minto ya, yang meninggal. YouTuber terkena influence dari apa namanya internet. Nah kemudian device ownership ya, ini nanti rata-rata yang dipakai itu apa? Smartphone. Ini adalah year change sebentar. Agak paham saya yang sebagainya. Ah ini daily time spend with media. Jadi kira-kira 8 jam ya manusia di internet itu total rata-rata 8 jam waktunya habis di internet. Ngapain aja 2 jam itu untuk time spend watching television. Karena kan televisi sudah streaming ya. Nah televisi yang sudah streaming itu ini insya Allah tetap peka zaman. Tapi lah televisi yang seperti kayak ada seperti kayak Indonesia itu lama-lama hilang. Soalnya sekarang jadi artis nggak perlu lewat jadi artis, maksudnya nggak lewat mereka lagi, lewat TV lagi. Bisa orang nggak kenal aja jadi YouTuber langsung terkenal. Seperti kayak kemarin dulu diusir mertua kan seperti itu. Kemudian bikin video anak-anak mainan anak-anak itu jadi YouTuber kaya dipakai mertuanya lagi, bisa seperti itu kan ya. Nah ini berarti apa? Internet itu juga bisa merubah struktur kehidupan manusia. Jadi yang dulunya konvensional jadi internet. Nyari kambing hilang lewat Google. Gitu ya. Nah kemudian 1 jam itu untuk listening musik. Nah di sini ada seperti kayak platform musik itu apa? Spotify gitu ya. Kemudian apa lagi? Apple Music. Ya iListen kayak gitu lah. Kemudian ada radio itu juga ada. Kemudian untuk podcast juga ada. Ini by survei ya yang dilakukan oleh ini. Nah internet sendiri di Indonesia itu saya langsung ke sini aja. Oke. Alasan kenapa mereka di internet? Finding information, golek informasi. Kita nanti buktikan. Jangan kalau cari apa-apa kan di Google. Apa ya marketing itu? Ketik di Google marketing. Bukan seperti saya mengenai marketing, tapi artinya di situ nanti Anda akan cari secara deduktif. Keluarlah Wikipedia, keluarlah apa tadi. Kan gitu kan? Kuliner Malang tadi kalau nggak tahu. Kemudian finding new ideas and inspiration, cari inspirasi apa ya? Kalau saya itu bangun rumah gitu ya, kadang ini boleh ya di Pinterest. Rumah itu lucu, ini gimana ini? Kalau bangun seperti ini biaya berapa gitu? Orang itu bisa jadi kayak arsitek sendiri gitu. Itu di dunia sipil. Kemudian feeling staying in touch with friend and family. Ya cuma video call. Atau ya apa kabar gitu kan? Kalau dulu lebih sering menggunakan ini digunakan untuk edukasi ya, seperti Zoom dan kawan-kawan. Berikutnya ini. Oke. Apa sih yang sering dikunjungi manusia itu? Pertama tetap Google. Jadi saya kadang-kadang agak heran kalau si Mark Zuckerberg itu adalah orang terkaya di dunia. Enggak sebetulnya. Kalau dia dari sini lebih tepatnya sih yang punya Google. Lihat datanya ini. Tapi kadang-kadang kan orangnya nggak mau diekspos atau bagaimana itu.
atau yang pertama mungkin nanti bukan tapi adalah bisa jadi Elon Musk, bisa jadi. Kemudian kedua dari itu, kenapa sekarang orang sudah mulai bergeser dari yang dulunya melihat artikel secara deskriptif menjadi orang yang cuma pengen instan melihat videonya saja. Anda mau beli iPhone, mau beli Samsung, pernah nggak kunjungin ke apple.com, samsung.com, enggak kan? Langsung lihat YouTube-nya review iPhone 14 Pro Max, diketikkan. Walaupun nggak punya duit, nggak apa-apa. Kan cuma kepingin lihat loh. Nanti sudah terkumpul duitnya 15 juta, sing awalnya meneng, nggak jadi lagi. Gitu. Ya. Kemudian detik.com itu tetap karena tadi biodatanya mencari informasi. Detik ini kan seputar informasi ya. Ada Sambo, ada Rambo, ada siapa lagi sana. Kemudian ada Tribun News. Ini situs yang kadang-kadang saya ragu akan kebenarannya, tapi sudahlah nggak apa-apa. Emang dia masih eksis. Dan itulah tadi mereka giring traffic supaya apa? Giring traffic ke sini seperti detik ini ya. Ini loh yang dibutuhkan. Ngeklik ini, ngeklik kanan kiri ini. Karena setiap kliknya sekarang kan ini ya, baca koran itu sudah nggak oke kan? Baca koran itu sudah wis, belajar lah. Beli, ngantri dan lain-lain ya. Tinggal buka handphone, dapat apa namanya informasi. Walaupun informasi itu nggak tahu kebenarannya gimana. Nah, ketika diklik ini ada iklan kayak gini, mereka dapat uang dari sisi detik.com ya. Dari kita sendiri adalah sebagai ya, yang banyak trafficnya itu tadi. Oke, balik sini lagi. Mungkin itu dulu ya. Sekilas mengenai ini, kalau misalkan diteruskan terlalu banyak mas ya. 113 slide lagi. Nggak usah lah. Nah, yang pernah nggak saat ini atau sebelum-sebelumnya kemarin kan habis 12-11, sebelumnya kan habis 11-11 itu browsing ke Google, browsing ke alamannya Shopee atau Tokopedia, kemudian pas masuk ke Facebook atau Instagram barang yang dicari tadi itu kesasar di sana. Pernah? Nanti kan kayak ambil lucu, so bedek senang lucu. Atau misalkan Anda yang hobinya apa? Hobinya membesarkan badan. Kalau saya kan enggak. Nah, kalau misalkan hobinya itu nge-gym, kok ono suplemen untuk membesarkan badan, suplemen untuk whey protein. Kalau Mahmud Abbas tadi, oh iya, ini kayaknya lucu nih untuk apa namanya, untuk anak yang baru lahir seperti itu. Nah, itulah yang namanya targeting. Spesial untuk yang tadi yang baru masuk Shopee, kemudian masuk Tokopedia atau masuk laman apapun yang berkaitan dengan itu, Anda terpapar lagi iklannya ketika membuka Facebook atau Instagram, itu namanya retargeting. Nah, lucunya di Facebook itu ada semua tools. Jadi kayak ini kan nggak bisa keluar. Ini Shopee kalau tak kunjungi aku senang pindah dari Facebook dan Instagram. Kok orang-orang Shopee ada di sini? Halaman produknya sama, harganya sama nggak berubah. Jadi lagi. Nah, itulah bedanya marketing konvensional dengan marketing digital. Taruhlah tadi itu apa? Soekarno, trafficnya banyak kan? Sudah datang beli apa tadi? Cilo pedes misalnya. Cilo pedes orangnya beli kepedesan, kemudian diare mungkin kan seperti itu ya. Mungkin dia kapok. Tapi kalau misalkan di retargeting lagi sudah nggak bisa. Masa mau beli gini, beli cilok kemudian masuk kamar. Ini mana? Nanti kalau misalkan ada belum saya kan nggak mungkin seperti itu. Bedanya kalau di Facebook atau di sosial media bisa. Yang mampir tadi sudah dikelompokkan ya. Bot traffic itu orang yang cuma mampir kok. Wow, sudah mulai tanya, Mbak, berapa yang kira-kira itu sudah wow. Anget yang call dulu yang dini itu cuma lihat ya dok. Wow, sudah mulai tanya-tanya, yang bot itu yang sudah habis ini mau closing, mau bayar. Itu namanya adalah sebagai funneling. Jadi dikerucutkan. Pastinya orang yang mampir itu lebih banyak daripada orang yang lewat itu lebih banyak daripada orang yang mampir. Orang yang mampir pasti lebih banyak daripada orang yang beli. Itu pasti. Itu namanya funneling. Dikerucutkan begitu. Saya akan cari itu. Tapi yang jelas kita langsung saja ke dashboardnya ini.
Facebook Ads. Nah, jadi kira-kira di Facebook Ads itu gambarnya kayak gini. Itu ya. Di Facebook Ads itu contoh-contohnya dulu. Ada nggak kira-kira yang di sini itu di Malang sendiri ya? Contoh iklan di Facebook itu gimana sih? Ini adalah halaman resmi, setiap orang bisa mengakses sini. Tools yang disediakan oleh Facebook sendiri. Jadi kalau mau ngecek iklannya siapa itu bisa di sini. Saya ketikkan saja Malang di sini. Kira-kira dengan kata kunci Malang apa yang muncul? Enter. Oh ternyata BWG itu iklan di Facebook, keluarnya di Instagram. Buktinya apa ini? Buktinya. Nah terus kemudian iklannya tipenya apa kita bicara. Gadai elektronik. Digadaikan itu pegadaian iklan. Buktinya apa? Ini buktinya. Loh. Jensizo di Soekarno-Hatta iklan. Ini punya teman saya. Terus kemudian omah hoki, dodolan omah di iklan ki. Ini. Ya, ada lagi nanti apa ini ciri teks ini? Floris Beauty Clinic. Nah, ini sudah mulai 35 sampai 45 atas biasanya yang anti aging, skincare, perawatan seperti itu ya. Itu bisa dikatakan di sini. Itu ya. Bengkel dokter mobil, Floris Beauty ini ada lagi Play Malang itu kedai baru buka itu ya, yang kekinian itu. Kemudian ada lagi terus macam lah bengkel las pagar kanopi iklan. Iya, bengkel las pagar itu dulu iklan. Sekelas bengkel las untuk jualan teralis sama pagar itu iklan. Walaupun nanti visit Instagram. Nah ini namanya sudah diarahkan ke objeknya. Dan nanti tujuannya orang beriklan kemudian pemakaran iklannya itu nanti orangnya digirimkan, itu namanya objektif. Oke, langsung aja kita ke dashboard Ads Manager kita balik lagi. Ini salah satu dashboard Ads Manager dari salah satu akun yang kita punya di kantor. Ya, kita langsung aja create di sini. Create. Nah, kecilin lagi. Oke. Data ya. Di sini kenapa kok saya bilang Facebook itu lebih mengarah ya? Karena memang kita sudah diarahkan kepada orang yang terarah. Gitu. Facebook sudah mengelompok-kelompokkan seperti kayak umur, minat, lokasi, apapun itu sudah disediakan untuk para pengiklan untuk memasarkan produknya, untuk mengiklankan produknya. Jadi keliru kalau misalkan ada transaksi di Facebook, ada transaksi di Facebook. Transaksinya ketika dia nanti diklik dikirim ke landing page itu tadi. Oke, di sini ada awareness, membangun kesadaran ya. Membangun kesadaran kalau misalkan Anda, Mbak Dewi mungkin punya warung yang dining gitu ya, dia harus ada datang fisik ke ininya, datang fisik ke orang yang pelakunya itu datang fisik ke warungnya, itu pakai awareness itu cocok. Bangun self branding itu cocok. Ya, jadi dibangun aja terus. Di sini ada warung pizza baru yang tipis kering, itu kan ambil diferensiasinya di sana. Ini di awareness. Nah, good for dia ada sugesti ya. Good for reach, jangkauan. Kemudian brand awareness, kesadaran untuk membangun brand tadi. Kemudian video view. Karena kan orang kan kepingin bikin banyak itu bisa ada kebanggaan tersendiri, itu boleh. Videonya dicapai oleh 1 juta penonton, itu bisa. Pakai ini aja. Nah tapi ingat, setiap kita beriklan itu membutuhkan budget, membutuhkan biaya. Jadi iklan gratis itu nggak ada. Kemudian di sini ada traffic. Nah traffic ini cocoknya untuk orang yang klik. Nah cocok seperti kayak nyebar affiliate aja. Jadi saya nyebar pokoknya jualan sendok cocok untuk Mahmud Abbas aja. Linknya disebarkan aja. Atau juga nanti kalau misalkan orangnya suatu saat di powerbank, saya selama masih 5-7 hari saya tetap kena affiliate seperti ini. Nah sayangnya di Facebook itu diatur
nggak semua dijual di Facebook. Apa itu aturannya? Di sini ada policy, ads policy. Di sini ada Facebook ads policy. Facebook ads policy ini kok ganti ya? Sudah ganti-ganti ini, jadi metal, jadi apa? Jadi yang nggak boleh dijual itu ada di sini. Yang boleh dijual ada juga. Nah ini ya, konten ini apa aja, more policy, kemudian yang berkaitan sama ini lah diatur semua ya. Jadi nanti kalau Anda jualan ini, misalkan jualan airsoft gun, itu nggak bisa di Facebook karena masuk sebagai kategori weapon, nggak boleh. Jualan tombak, jangankan tombak, dulu pernah salah satu advertiser kita itu jualan ini sok. Skopnya itu multifungsi, bisa jadi kapak, pisau, dan lain. Kalau dilipet-lipet itu ya, cocok untuk yang suka kegiatannya outdoor. Itu kena ban. Karena kenapa? Dianggap sama robotnya Facebook ini weapon, dikira tombak. Nah, lucunya pas waktu jualan yang agak apa namanya kepingin perawatan skincare itu ya, skincare itu laku banget. Nah, skincare itu kalau menampakkan lekuk tubuh yang terlalu dianggap nudity, dianggap kita itu iklan porno, repot ini. Jadi orangnya itu harus apa namanya, kalau iklan apa skincare itu ya ditunjukkan ininya aja, apa namanya, krimnya aja atau tangannya atau itu. Tapi kalau misalnya sudah ini gitu ya, itu dianggap nudity. Nah, karena kita harus banding dulu ke Facebook, kemudian baru iklannya lepas lagi. Terkendala seperti itu aja. Dan banyak kok jualan animals apa hewan itu nggak boleh. Ular itu nggak boleh dijual sana. Ya. Kemudian ini kaitannya sama farmasi, jualan apa namanya? Waktu COVID itu yang paling sering itu hand sanitizer, itu nggak boleh. Nggak boleh jualan hand sanitizer karena itu termasuk ini apa namanya farmasi, produk farmasi. Apalagi jualan ini ya obat kayak obat kuat, obat lemah itu kan nggak ada. Kan ada kuat atau lemah. Ya itu farmasi nggak boleh. Bisa nanti ke sini. Ya. Nah, sini terakhir ya, kita masuk ke engagement. Nah, engagement itu cocoknya itu apa? Kadang-kadang kita ngiklan ketemu dengan iklan yang nanti diarahkan ke WhatsApp, ya. Diarahkan kemana? Diarahkan ke Instagram Direct, kan ada tuh. Kemudian diarahkan ke lihat profil Instagramnya kan ada. Nah, itu di sini bisa engagement. Karena di situ good for Messenger, Instagram, and WhatsApp, video view sama post engagement. Post engagement itu banyak-banyakan orang yang ngeklik, komen, sama share. Kemudian lead. Pernah nggak ketika iklan kemudian misalkan ada seminar atau apa namanya, nanti dikasih ketika nama sama nomor handphone. Pernah di imported atau ada gitu biasanya. Kalau ke papan iklan itu, nah itu namanya leads. Nah leads itu tadi sampai lewat dibelokkan, ngisi. Nah sudah jadi word traffic. Yang anget ini, wah hari ini di hot ini bayar gitu. Nah marketing itu pokoknya jalan, marketing everything ya. Nah di sini ketika dapat leads itu nanti bisa dapat messenger, dapat conversion juga, dapat instant form juga ada. Itu namanya leads. Kemudian ada app promotion. App promotion ini seperti tadi. Kalau tadi pernah nggak dapat dapat iklan yang basicnya itu game seperti Mobile Legends, kemudian apa namanya ship kayak gitu. Pernah nggak? Nah itu namanya kan disuruh install kan? Yeah. Nah itu di
sini ada F install ya. Loh, enak ya. Mesti kategori mau menyasar orang yang pakai iPhone bisa, nggak akan tersasar ke orang yang pakai Android bisa. Mau menyasar orang yang sudah nikah bisa. Karena kenapa? Ketika kita daftar di sana itu nanti biasanya kan harus kasus married sama kemudian ditek sama suaminya, istrinya kan gitu loh. Ya itu dikategorikan orang yang sudah nikah. Kemudian dari kita ngisi biodata apa namanya birthday ya, tanggal lahir itu nanti kan bisa gitu. Sekarang kalau kita itu di usia berapa kan bisa kayak gitu. Kemudian sales, nah ini yang sering kita pakai dikonversi. Jadi nanti konversi itu orang itu yang suka beli. Nah intinya apa? Walaupun saya nggak bisa detail ya di sini ya, karena keterbatasan waktu sama tempat. Awareness sampai ke sales itu semakin atas ke bawah, semakin ke bawah itu iklannya biayanya semakin mahal. Ini bisa dicatat. Wajar tuh. Sampai cari orang yang lewat dok atau orang yang ingin beli. Kepingin beli, belinya mana? Kan gitu tuh. Orang yang lewat kasih. Orang yang suka cicil kasih. Tapi orang yang suka beli juga kasih. Tapi kan duitnya saya cari orang seperti itu lebih susah. Kayak gitu. Nah, di sini ibaratnya apa ya? Kalau kita sudah berikan di Facebook itu biar supaya nggak ngeri apa namanya ngelihat budgetnya sudah habis. Nah, kalau misalkan budgetnya sudah mulai jor-joran itu ya, hari 20 juta, 10 juta itu bukan nggak mungkin. Kalau misalkan Anda sudah sales dan sudah mendapatkan produknya yang sudah winning produk, itu sudah hal yang biasa. Bagi kami sebagai pelaku ya, biasa iklan 10 juta sampai bahkan 1 bulan 100 juta itu kalau memang masih profit, teruskan aja kan nggak masalah, kan gitu. Nah kemudian caranya gimana? Caranya mulai dari create campaign ini, kita yang conversion boleh, kita cari orang yang beli atau kita cari awareness dulu aja lah, biar nanti munculnya iklan itu kayak gini. Tuh ini ya, visit Instagram, kemudian klik ke WA dan Facebook itu ngarahnya nanti WA dijadikan bahan untuk jualan juga. Jadi mereka menyasar para influencer untuk jual WA. Kemudian tak tutup ya. Ini yang jualan teralis tadi kalau nggak salah ya. Oh ini bengkel las fabrikasi pagar kanopi, fasad, teralis dan sebagainya. Iklan di Facebook, Instagram terkenal banget. Ini karena koneksi aja. Ya. Jadi kalau di sebagai customer ya, maksudnya sebagai marketer ya, kita tuh harus menampilkan produk itu seinformatif mungkin. Karena kita nggak langsung berhubungan dengan calon customer, itu nemuin mereka secara fisik, dia cuma lihat gambar dan juga gini loh. Jadi bikinlah gambar yang menarik, harus itu. Tuh gimana pembangunan rumah gasel. Nah, ini padahal orang jualan teralis, orang jualan apa namanya las pagar itu ya, kanopi, gini. Nah. Balik sini nanti kita coba untuk ke Messenger Instagram yang handphone aja. Kita continue. Kita coba ya. Nah di sini untuk pertama kali kita akan mendeklarasikan Facebook ini kita untuk jualan apa. Kalau selama nggak ada jualannya, karena selama ini memang harus dipisah antara political issue dan lain-lain. Ini kan ada ya. Nah ini. Jadi kalau iklan seperti kayak politik seperti kayak 20 pemilu kapan 2024 ya? Ini bisa digunakan untuk iklan pemilu. Seperti calon pasangan Ganjar Erick Thohir, seperti apa lagi Anies sama siapa itu. Pokoknya itulah. Nah ini bisa dikelompokkan, karena kalau nggak dikelompokkan gini nanti Facebook kan kena ban. Nah kemudian saya next aja.
nggak ada settingan terlalu banyak di sini. Pengen sending apps, saya langsung loncat ke sini, klik to message. Oke, dari budgetnya saya set di 200.000 sehari. Nanti saya kasih hitung-hitungan kasar ya, hitung-hitungan kasar bagaimana caranya menghitung profit. Nah ini, contoh ini di Indonesia, Facebook sendiri sudah menyiapkan all gender ya, 21 sampai 65 plus. Itu yang target market. Itu jumlah pengguna Facebook aktif itu mencapai 119 juta 900.000 manusia sampai 141 juta. Sedikit atau banyak? Banyak kan? Nah, kemudian dengan berapa kita bisa menjangkaunya? Gampangnya gini, bacanya kayak gini ya. Dengan duit 200.000. Mana tadi? Dengan duit per hari 200.000, Anda bisa memaparkan iklan kepada kira-kira audiensnya, jumlah audiensnya itu sekitar 141 juta. Baca datanya seperti itu. Ini saya ringkaskan. Kemudian estimated daily reach-nya, estimasi untuk penjangkauannya, duitnya itu ini bener jumlahnya 141, tapi kan yang sampai jangkau kan sedikit-sedikit. Soalnya apa? 200.000. Beda kalau yang duitnya seperti kayak Elon Musk sehari langsung 1 miliar, beda. Nanti kan beda. Jadinya apa? Seperti ini. Misalkan satu hari 1 juta, ya kan beda. Loh, beda jumlah reach-nya. Kalau misalkan baru pertama ingin langsung 1 juta kan nggak mungkin, kayak gitu. Nah, budgetnya 50.000 bisa. Bisa, tapi semakin sedikit daya jangkaunya. Jadi masih sedikit mengatur. Jadi jangan terlalu menghayal. Saya tuh gini, misalkan produknya per profit itu 100.000, misalkan gitu. Profitnya 100.000. Kalau di sosial media mungkin profit 100.000 itu mungkin sekali dapat closing ya. Nah nanti biaya biaya iklannya berarti minimal ya di bawahnya 100.000. Harusnya kan gitu, supaya apa? Nanti kalau ketika dapat profit, taruhlah misalkan biaya iklannya sehari 50.000, ketika closing 1 sudah bisa menutup biaya iklan 100.000 dikurangi 50.000, jadi kita masih dapat 50.000. Itu hitungan kasarnya gitu. Iya. Ini nggak usah di schedule. Nah, kira-kira Facebook sudah memberikan kira-kira ada 5 sampai 13 konversi kalau tepat. Ya. 21 sampai 60. Nah, sekarang kita mau kerucutkan lagi supaya apa? Duit 50.000 ini enggak cuma sia-sia. Contoh tadi Mahmud Abbas usia berapa tadi? 25 sampai 34. Nah, ini akan mengerucut. Ini karena masih terlalu banyak. Jangan all gender. Kalau Mahmud Abbas, ya yang perempuan aja. Contoh sampai mau jualan jilbab, jualnya ke laki-laki atau wanita? Wanita. Pasti ya. Jangan terlalu punya pikiran yang absurd. Loh, laki-laki nanti kan bisa beli untuk istrinya. Waduh, sesuai pikir waktu. Mikir sih pasti aja. Jualan jilbab ya untuk wanita. Jualan popok bayi untuk bayinya atau untuk ibunya? Dipakai siapa? Bayinya. Tapi jualannya ke siapa? Ibunya atau bapaknya, iya kan? Nah, gitu. Kemudian ini di sini ada demografi sama interest ya. Jadi kita bisa di sini ngecek orang itu statusnya married enggak. Nah, sekarang contoh misalkan saya punya produk jilbab kekinian, misalkan seperti itulah, atau jilbab yang model-model seperti kayak panjang atau apa terserah. Kita sebagai para penjual. Contoh di Indonesia ini agak susah untuk ngeterisnya. Kalau kita iklan di US, itu ngeterisnya itu sampai kepada calon yang melihat data kita, yang melihat konten kita. Itu di sana setiap kali
daftar Facebook langsung ditanya nomor KTP sama penghasilan. Jadi nanti kita di US itu bisa iklan produk saya ini 2 juta. Saya mau orang yang penghasilannya 1 bulan itu 50 juta itu bisa dipilih. Tapi iklan di US itu sangat mahal. Ada pemain Indonesia yang jualan ke US lah. Salah satunya Mas Yoyo jualan panci ke US. Iya benar. Itu salah satu senior kita juga yang beberapa pendapatnya kita iakan gitu. Nah, contoh misalnya gini, saya jualan jilbab. Nah di Indonesia ini jualan jilbab itu nggak ada yang interestnya jilbab, atau mungkin jilbab apa ya? Atau hijab gitu ya? Hijab. Tuh nggak ada kan? Lo akhirnya jilbab ada nggak? Tuh nggak ada juga. Nah, terus ini kebetulan yang masih yang senang jilbab mencari public figure yang pakai jilbab kan member loh. Nah, nanti siapa yang public pakai jilbab? Contohnya Siren Suka, Ricis kayaknya belum terlalu ada. Coba ya, Ricis. Oh nggak ada. YouTuber dia. Misalkan Siren. Ada ya? Nah ini Siren Suka atau ada. Jadi kira-kira Mahmud Abbas kan kayak dia kan? Anak baru 1, gitu kan? Sukanya style. Nah jadi fungsinya juga masih muda. Kira-kira gitu. Kalau di US itu iklan kita misalkan produk yoga gitu. Entah itu matrasnya yoga, entah itu untuk tambangnya atau gimana, atau untuk pakaiannya. Itu interest yoga ada. Begitu juga interest fishing, mancing. Kalau kita di sini di Indonesia iklannya apa? Orang yang suka mancing mania lah, opal seperti itu. Jadi nyasar-nyasarnya seperti majalahnya, tayangan TV-nya, kan member kayak gitu. Nah ini intuisi seorang marketer. Nah kemudian masuk lagi demografi. Demografi itu istilahnya ya usia, ya status sosial. Yang apa? Yang merit. Oh, ini ada. Tuh, merit. Ini ada. Jadi sudah terkelompokkan. Mulai umur 21 sampai 34 yang suka sharing sosial tapi sing wis rawan gitu ya. Soalnya kan nggak mungkin kalau kita terlalu datanya itu terlalu ambigu gitu. Kita nggak boleh seperti itu. Sayang dunia. Nah kemudian language-nya boleh diisi boleh enggak. Biasanya saya Indonesia. Kemudian di show more option nampaknya tidak ada. Nah, ini. Kemudian saya next. Nah disinilah biasanya videonya itu ditaruh gitu ya. Contoh misalkan di RP baru ini saya ganti hijab, nyontoh aja. Nah ini nanti akan iklannya jadi seperti ini. Nah di hijab. Nah videonya itu videonya itu nanti di add media, add video seperti ini. Di upload ya seperti biasa. Sudah simpan pertanyaan ya, nanti untuk masih ada kesempatan. Waduh ini videonya semoga nggak salah. Ini waktu
Ustadz kalau bahasa lama sama Gus Miftah ketemu di Mekah ini. Ini contoh aja, maksudnya contoh untuk memberikan video itu bagaimana. Nah ini ya, nanti akan ditanyain sama Facebook. Munculnya kamu kepingin yang mana, yang original atau recommended. Kalau yang recommended itu seperti apa, itu nanti kita bisa diberikan Facebook sugesti. Biasanya sih karena kita multi platform, kita lebih aman pakai video yang square, yang ukurannya 1:1 itu. Soalnya kan bisa muncul di Facebook sama Instagram. Kalau yang story, yang panjang itu, yang apa namanya? Yang landscape apa? Yang potret itu kalau di Facebook kadang muncul, kadang enggak, kadang disebutkan kayak gitu lah. Ini nggak bagus kan? Ini bisa di-repeat langsung, taruh lagi udah. Nah, kemudian tadi yang semangka 1 kilo 3.000 tadi, itu namanya ads copy atau copywriting. Taruhnya di mana? Di kreatifnya sebelah sini. Di Maritek. Ini adalah ya. Nah, ini muncul di sini. Yang nantinya secara body itu nanti ada di sini. Nah, kemudian setelah ini semuanya disetel, chat in messenger, send message. Nah, nanti dia akan, kalau ada orang yang ngeklik ini ya, send message, itu akan mengarah ke messenger kita. Gitu. Nah, objektif yang ada di sosial media itu banyak sekali. Kalau yang untuk aplikasi biasanya Instant Now. Kemudian kalau untuk yang berita-berita adalah Remor. Kemudian send message ini adalah kirim pesan seperti kalau di Indonesia kan ya. Kemudian buy now, sign up seperti itu. Itu namanya call to action. Call to actionnya settingnya di sini. Nah, ini ya, apply now. Coba saya klik apply now. Ini bedanya di sini dulu. Jadi apply. Sudah diatur sama Facebook ya, kayak gitu. Nah, untuk masalah retargeting itu bagaimana itu nanti sangat jauh sekali, jelas tidak saya akan nggak cukup waktu kita untuk membicarakan itu. Ini dari materi ini adalah bukan kedasar, maksudnya fitur yang maksimal di Facebook itu akan bisa membantu strategi marketing Anda. Jadi jangan sampai keliru itu tadi, jualan pampers ke bayi itu salah, jualan pampers ke orang tuanya, jualan hijab ke sesuai dengan gendernya. Apalagi sekarang sudah ambigu, ada transgender dan lain-lain. Kita harus sesuaikan gendernya, begitu. Harus sesuaikan gendernya dan sesuai umur juga. Yang suka skincare itu sesuaikan. Skincare apa laki-laki? Kan enggak kan? Skincare perempuan. Sesuaikan dengan gendernya sama umurnya. Nah, gitu. Biasanya yang skincare itu yang sudah masa-masa tua tapi nggak pengen disebut tua dan nggak pengen kelihatan tua. Kayak gitu. Pakai anti aging, gitu ya. Apa foundation lah apa seperti itu. Lama-lama face off kan? Atau ganti transgender jangan sampai loh ya. Itu mungkin dulu yang saya kurang lebihnya saya serahkan bawa ngobrol. Oke, terima kasih atas dulu untuk Mas Danang ya. Oke, terima kasih. Kami kasih kesempatan dua pertanyaan saja ya, karena jam 15 harus selesai ya. Karena materinya kalau kita angkat mungkin tidak bisa ya, 1,5 jam ya kan, apalagi kalau berdak Facebook kan, ini memang panjang sekali ya kan. Dan beliaunya ini makanya sehari-hari karena dia praktisi ya, pelaku ya kan. Silakan bagi teman-teman yang mau tanya, dua pertanyaan aja. Silakan depan, tengah, belakang. Silakan ada pertanyaan. Yuk. Belajarlah bertanya, jangan belajar ditanya. Ada? Karena belajar bertanya itu adalah melatih public speaking kita. Mahasiswa itu belajar public speaking. Biar pinter public speakingnya rendah, wah nanti kalau kerja gajinya bisa rendah. Ya, silakan. Pertanyaan-pertanyaan apapun ada, silakan. Ada pertanyaan? Ada enggak? Atau udah jelas atau bingung? Ada? Silakan. Ya. Perkenalkan nama saya Novi Semalendra, Prodi TI. Saya bertanya Pak, tadi kan mengenai iklan ya. Seumpama nih, saya ada produk, kalau saya beriklan di Facebook ya, itu apa?
ada keuntungannya apa gimana? Mungkin ada diskon gitu menurut saya. Oke, pertanyaan tadi mau iklan atau beli? Mau iklan. Nah, terus dari sisi keuntungannya kalau beriklan gitu ya, ada diskon enggak gitu ya? Oke, itu cara teknik gitu. Iya, ya. Kalau untuk beriklan itu enggak ada diskon. Jadi malah kita berhutang ke Facebook. Jadi kita nanti ada namanya payment method atau metode pembayaran. Biasanya kita memberikan kartu debit ya. Kartu debit atau kartu kredit juga bisa ditaruh di Facebook dan pembayarannya secara digital. Kalau kartu kredit kan tidak harus ada saldonya, kalau kartu debit harus ada saldonya. Nah nanti hitungan bisnisnya seperti ini, satu kali keuntungan per produk itu minimal 100.000. Karena kenapa? Dengan biaya 100.000, dengan keuntungan 100.000, kita bisa membayar iklan yang 50.000 per hari tadi. Jadi kalau misalkan dapat order, ya sudah harus closing itu tadi, terkadang kita dapatnya 100.000 kan ya. Nah untuk yang 50.000 digunakan untuk membayar iklan, seperti itu. Keuntung secara kasar, kayaknya gampang-gampangannya gitu. Kalau kita punya produk, iklannya jangan sampai budget iklan melebihi profit yang diberikan oleh produk itu tadi, penjualan itu tadi, jangan sampai. Terus mengenai diskon nggak ada. Kalau dulu ada mungkin namanya Facebook Coupon, tapi sudah nggak berlaku sekarang. Gitu, gitu Pak. Gitu Mas ya. Jadi mungkin beda kalau kita pasang iklan, ya, atau pasang iklan di koran atau biasanya kan masih bisa nego ya. Apa sih kamu tak diskon dong, potongan dong gitu kan ya. Nah, mungkin karena ini Facebook ya nggak tahu manajemennya kan itu. Jadi itu kurang lebihnya Mas ya. Ya makanya tadi ada clue-nya juga, ada aturannya, ada tekniknya biar nggak bakar-bakar uang. Nah itu makanya ada sesi-sesi berikutnya sebenarnya. Biar kita iklan kita tepat, ya uang kita nggak banyak nyasar. Intinya kan seperti itu. Eman. Oke, terima kasih. Ada lagi satu pertanyaan lagi, silakan. Oke, depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin terima kasih kepada penjelasan tentang Facebook Ads. Yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira sistem keamanannya itu seperti apa di Facebook Ads jika kita memposting iklan ya. Memposting iklan, karena ini kan tadi dikatakan pentingnya marketing itu adalah trafficnya. Kan kita tidak tahu kalau ada traffic yang akal, mempengaruhi atau merusak iklan kita di dalam. Itu pertanyaan kedua, bisa diambil dari pengalaman Padang sendiri, apakah berapa persen permasalahan yang dialami ketika menjadi praktisi Facebook Ads? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan luar biasa sekali. Ya, oke, close dulu untuk pertanyaan terakhir, ya kan? Oke, ya luar biasa. Jadi untuk masalah security itu memang jangan di Facebook, di dunia konvensional pun sendiri kan tetap ada security. Kenapa kita punya toko fisik? Ada yang namanya CCTV. Kemudian ya bagaimana seperti kayak kita di institusi sendiri, setiap orang yang masuk nggak boleh diwakilkan, hanya ada fingerprint. Nah di Facebook sendiri ini yang saya tahu itu sangat secure. Saya sampai heran, kadang-kadang iklannya sudah benar, ads copy benar, nggak menampilkan sesuatu yang berbau porno, nggak sesuatu yang berbau sara. Itu kadang masih di-ban. Sehingga kita harus secara manual membanding. Banding itu kan versinya kita kalau kena vonis hukum ya. Kita banding iklan kita supaya nanti bisa keluar lagi. Itu prosesnya mungkin 1 sampai 2 hari. Dari sisi traffic yang nakal, insya Allah kalau dari punya kita sendiri itu nggak akan terjadi, kecuali kita kecolongan pegawai kita itu iklan sendiri. Itu pernah sampai 25 juta waktu itu. Kalau bukan pegawai kita, pegawai teman kita itu iklan untuk produknya dia sendiri. Akhirnya diklaim sampai ke Facebook dan bisa. Tapi prosesnya lama. Jadi dia si owner itu tadi kok tiba-tiba duitnya habis, itu mau kemana itu kan? Akhirnya ternyata setelah diinterogasi salah satu pegawainya itu nakal gitu biasanya ya. Nakal, kemudian dia iklan apa gitu di Facebook. Kalau nggak salah waktu itu iklan gitu. Terus kemudian tadi menanya resiko berapa persen? Iya. Kalau yang
sepanjang kita jalan ya, untuk tingkat closing dari penjualan yang kita pakai kita gurun pakai Facebook itu kira-kira 60%. Jadi kalau misalkan ada 100 order, itu dealnya itu kira-kira 60% semuanya bayar. Nah, berhubung sekarang sudah ada negara COD menyerang. Dulu kan seorangnya itu kan transfer kemudian kita kirim barangnya. Kalau sekarang COD duitnya ada, jalannya telat. Kalau misalkan Mas Asa gimana? Dari NTT, ya itu sering RTS, sering return to sender. Jadi gini, datanya ada di kita, bukan maksud mendistribusikan. Jadi gini, kadang di NTT terus beneran Labuan Bajo, nggak tahu di Labuan Bajo itu kurunnya takut kena gigit komodo atau saya nggak tahu gitu ya. Jadi ada RTS, pokoknya barang itu sudah keluar dari gudang, sudah dipinang di rumah sampai di customer itu pecah. Karena kenapa? Kalau semuanya tahu yang ada di warehouse-nya kurir ekspedisi itu baru dilempar-lempar. Sehingga ketika di customer itu nggak salah juga ketika kok pecah semua dikembalikan, nggak jadi duit kan? Padahal ikannya sudah keluar. Jadi tingkat yang kita bisa ini kan pokoknya semuanya itu delivery rate-nya itu 80%. Insya Allah dari rate itu mencapai achieve itu berapa sekitar 60%. Dan itu masih untung karena belum sama resiko ketika Facebooknya tadi itu ada atau pengirimannya telat, bencana alam. Jadi bencana alam itu karena kita jualan fisik ya, itu termasuk menjadi salah satu faktor ini. Tapi itu kan nggak sering-sering bencana alam, kan nggak setiap hari memang gempa. Tapi kan nggak sampai yang tsunami terus-terusan enggak. Dan saya tekankan ke teman-teman, market di Indonesia itu masih banyak. Sepanjang yang saya tahu seperti kayak pandemi kemarin, yang bisa jalan cuma sesuatu yang online, bener apa enggak? Dan yang bisa jalan cuma ekspedisi sama internet. Ekspedisi kan nggak pernah PPKM kan, nggak pernah apa namanya itu. Kalau tetap bisa jalan karena dia suka logistik kayak gitu. Itu menurutnya Mas makasih. Oke, itu Mas ya. Oke, itu yang tentang Facebook Ad ya. Sebelum saya closing ya, nanti ada sesuatu ya dari Mas Danang bagi teman-teman yang mau benar-benar menekuni dunia Facebook Ad, dan semoga juga ada nilainya, bisa beli kopi sendiri ya kan, bisa buat untuk makan sendiri. Maka nanti akan dijelaskan sedikit tentang Mas Danang ya. Dia membuka lowongan ya kan bagi teman-teman yang mau menjadi salah satu staf karyawan atau apapun, saya nggak tahu nantinya ya, nanti bisa berhubungan dengan saya, tapi untuk teknisnya mungkin bisa dijelaskan lebih sedikit dengan Mas Danang. Oke, terima kasih Pak Junun. Jadi gini, di tempat kami itu membuka lowongan untuk para advertiser baru, advertiser muda yang masih fresh ya. Jadi kami menerapkan di perusahaan kami itu tidak by gaji tapi by profit, dan profit untuk yang dicapai ketika profitnya itu sudah menyentuh gaji ya. Gaji yang pertama 3 bulan itu kita tambah dari perusahaan, terus kemudian 4 bulan berikutnya itu gaji sudah berupa sharing profit. Taruhlah misalkan profitnya 100 juta, Anda bisa mendapatkan 30 juta karena kita berikan 30% kepada seperti itu. Dan sudah terjadi. Jadi bukan khayal, dan manusianya ada hidup ya. Dan alhamdulillah kita mau menambah armada baru lah istilahnya. Bagi yang teman-teman minat, tapi untuk minatnya ini kalau sudah join ya benar-benar harus difokuskan dan harus stay. Jadi nggak bisa setengah hari kemudian kuliah. Kalau kuliahnya malam mungkin masih bisa. Kalau untuk 1 hari, dan ini masih bisa dipertimbangkan sama lagi. Kalau mau join tempat kita atau mungkin saudaranya atau mungkin bagaimana, monggo silakan. Nanti teknisnya saya titip ke Pak Sim aja untuk menyampaikan, saya nggak apa-apa. Mungkin itu dulu Pak Sim, terima kasih. Itu ya teman-teman ya, siapa tahu kan kita ya, kalau kita bisa belajar kan kita ya, belajar ya kan, saya nggak tahu ya kan teman-teman bagaimana bisa memanajemen waktunya ya kan, karena juga ini masih semester 1 teman-teman ya.
masih panjang, tapi kalau bisa memiliki waktu, kalau ada peluang kenapa lagi rewel yang seperti itu ya, itu kurang lebihnya. Tapi nanti kalau ada yang berniat bisa WA ke saya ya, nanti akan saya berikan grup untuk kelompoknya bagaimana teknisnya bisa terlaksana. Tidak kalau misalnya masih model kelas seperti ini kan gitu ya, kan pasti akan cari di solusinya, jalan tengahnya. Mahasiswa ingin niat banget belajar tapi masih terbentur dengan kuliah, tapi saya ingin belajar. Nanti kan dari timnya Mas Bernard juga mungkin akan ngasih solusi-solusinya supaya bisa berjalan dengan bersamaan gitu ya. Karena kalau kita belajar sendiri, keluarkan dana sendiri, nggak ada yang ngajari, ada risiko juga besar. Nah, kalau ini kan dananya ada, ya produknya ada, nggak diajarin, nah, seperti itu belajar. Ya, oke. Saya kira itu teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir pada hari ini untuk melihat tamu tentang Facebook Ads supaya bisa menambah perbendaharaan keilmuan kita di digital marketing. Untuk masalah absensi nanti langsung ke pastinya masing-masing ya. Selamat siang, sehat selalu, bahagia setiap saat. Kalau nggak bahagia, pura-pura bahagia. Seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima